Bayangkan suatu pagi kamu keluar rumah. Jalanan penuh dengan mobil listrik yang meluncur senyap. Gak ada lagi suara knalpot, gak ada asap hitam. Udara terasa lebih segar. Kedengarannya begitu indah, kan? Tapi tiba-tiba kamu sadar, SPBU yang biasanya ramai kini tutup. Bengkel dekat rumah gulung tikar. PLN kebakaran jenggot karena listrik di kompleks sering padam setiap malam. Gara-gara semua orang nge-charge mobil bareng. Di titik itu, kamu mulai bertanya, kalau memang kendaraan listrik adalah masa depan, kenapa dunia nggak langsung buang kendaraan bensin dan ganti 100% ke listrik aja? Jawabannya rumit. Dan inilah yang akan kita bahas. Selamat datang di channel Ilmu Publik. Sejak Henry Ford meluncurkan Ford Model T pada tahun 1908, mobil bermesin bensin menjadi simbol modernisasi. Dengan konsep mass production, produksi massal, di pabriknya, mobil yang tadinya barang mewah berubah jadi produk rakyat. Hasilnya, dunia perlahan ketagihan kendaraan berbahan bakar minyak. Hari ini, angkanya sungguh mencengangkan. Ada lebih dari 1,4 miliar kendaraan bermotor di jalanan seluruh dunia. Dari jumlah itu, sekitar 90% masih menggunakan bahan bakar fosil, bensin atau diesel, yang dominan melintasi jalanan kita. Sekarang, mari kita lihat infrastruktur global yang dibangun untuk bahan bakar minyak. Pada SPBU, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 200.000 SPBU di seluruh dunia. Hanya di Amerika Serikat saja, jumlah SPBU aktif sekitar 147.000. Sekarang bandingkan dengan stasiun pengisian mobil listrik yang masih jauh lebih sedikit. Dalam sektor minyak dan gas, secara global, terdapat sekitar 6 juta pekerja yang dipekerjakan langsung oleh industri ini. Bila dihitung pekerja tidak langsung, seperti dalam logistik, transportasi, distribusi, dan bengkel, angka ini bisa mencapai lebih dari 60 juta. Apa yang terjadi jika kendaraan listrik mendadak menggantikan BBM? Puluhan juta orang bisa kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Di bengkel dan suku cadang, mesin bensin atau diesel terdiri dari ribuan komponen bergerak, seperti piston, crankshaft, gearbox, exhaust, radiator. Dan ada jutaan bengkel di dunia yang menguasai keahlian memperbaiki mesin-mesin ini. Sementara, mesin listrik jauh lebih sederhana. Hanya motor listrik, baterai, dan inverter. Itu artinya, permintaan untuk bengkel konvensional bisa anjlok drastis. Dan yang paling krusial, ekonomi negara-negara penghasil minyak. Misalnya, di Arab Saudi, hampir 50% dari pendapatan pemerintah, bahkan lebih, masih berasal dari sektor minyak. Rusia pun mencatat sekitar 25% anggaran federal berasal dari minyak dan gas. Negara-negara lain, seperti Nigeria, Venezuela, dan Irak, juga sangat bergantung pada ekspor BBM. Jika dunia tiba-tiba berhenti menggunakan BBM, ekonomi negara-negara ini bisa terguncang parah. Mengganti mobil bensin ke mobil listrik itu bukan sekadar soal mengganti kendaraan pribadi. Ini sama dengan mencoba membangun ulang infrastruktur transportasi global, menggeser sumber pendapatan negara, mencetak ulang tenaga kerja, dan merevolusi pola konsumsi energi dunia. Dengan kata lain, transisi ini tidak bisa seperti upgrade ponsel dari model lama ke model baru. Lebih tepatnya, ini seperti mencoba membongkar seluruh pondasi sebuah kota, lalu membangunnya kembali dengan sistem yang berbeda. Kendaraan listrik atau EV, electric vehicle, memiliki satu organ vital, yaitu baterai. Nah, baterai ini bukan barang sembarangan.
Untuk membuat satu baterai mobil listrik dibutuhkan bahan langka seperti litium, kobalt, nikel, dan mangan. Namun ada tantangan serius di baliknya. Kobalt mayoritas ditambang di Republik Demokratik Kongo, di mana sering muncul isu buruh anak dan konflik. Banyak anak, beberapa berusia setinggi 7 tahun, terlibat dalam penambangan skala kecil, bekerja lama dalam kondisi berbahaya hanya untuk mendapatkan sedikit upah. Litium sumbernya terkonsentrasi di Chili, Argentina, dan Australia, sehingga ketergantungan pasokan dunia terkonsentrasi di beberapa negara saja. Semakin tinggi permintaan baterai, tetapi bahan mentah terbatas. Itu membuat harga baterai tetap mahal. Belum lagi, proses penambangan memiliki dampak serius terhadap lingkungan. Jadi, kendaraan listrik tidak sepenuhnya hijau jika melihat keseluruhan rantai produksinya. Soal pengisian daya, yang satu ini penting. Isi bensin hanya butuh sekitar 5 menit. Tapi, mengisi daya baterai bisa setengah jam, bahkan berjam-jam jika pakai charger biasa. Proses penambangan litium pun menyedot air dalam jumlah sangat besar. Misalnya, untuk menghasilkan 1 ton litium dibutuhkan sekitar 2 juta liter air. Australia sebagai produsen litium terbesar dunia dengan produksi sekitar 88.000 ton, berarti menguras air sebanyak sekitar 9.290.157.894 liter, ukuran galon 19 liter. Sementara di Lithium Triangle, Chili, Argentina, Bolivia, ekstraksi dari air asin, brine, menjerap cadangan air tanah, mengeringkan lahan, menyulitkan petani dan peternak lokal, serta mengganggu ekosistem gurun secara serius. Proses penambangan, terutama litium, bisa mencemari tanah dan air dengan bahan kimia seperti asam sulfat. Bila bocor ke sungai atau terserap ke tanah, bahan kimia tersebut dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan di sekitarnya, termasuk menurunkan keanekaragaman hayati di area tambang litium. Meskipun kendaraan listrik lebih bersih saat digunakan, proses pembuatan baterai litium memakan energi besar. Menurut European Environment Agency, produksi baterai kendaraan listrik berkapasitas 75 kWh dapat menghasilkan sekitar 4-7 ton CO2 hanya dari proses manufakturnya. Artinya, meski kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang, biaya awal macam karbon itu cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil, kendaraan bermesin bensin atau diesel menghasilkan polusi udara secara langsung saat digunakan. Dampaknya tak hanya berpengaruh pada perubahan iklim, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesehatan manusia. Fakta pahitnya, sekitar 60% listrik dunia masih berasal dari batu bara dan gas alam. Artinya, kalau sebuah negara yang listriknya masih bertumpu pada batu bara beralih massal ke kendaraan listrik, polusinya nggak hilang, hanya pindah lokasi. Dari jalanan ke cerobong pembangkit listrik. Ada juga masalah teknis. Bayangkan satu perumahan dengan 100 rumah. Kalau semua pemilik mobil nge-charge di malam hari, trafo bisa meledak. Jaringan listrik kita sekarang belum siap menanggung lonjakan permintaan sebesar itu. Untuk mengatasi hal ini, pemanfaatan energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya harus didorong, terutama pada pembangunan fasilitas baru. Harapannya, proporsi 60% listrik dunia bisa dibalik, sehingga mayoritas berasal dari sumber ramah lingkungan. Tapi kenyataannya, transisi itu tidak mudah. Contoh paling futuristik datang dari Shanghai. Di sana, ada data center bawah laut yang menggunakan energi angin lepas pantai. Sebuah modal ambisius yang bertujuan mencapai net zero karbon. Ada sumber energi alternatif lain yang punya keunggulan luar biasa. Pertama,
Selama beroperasi, sumber ini nyaris tak menghasilkan emisi karbon dioksida, menjadikannya salah satu pembangkit listrik paling bersih, sebanding dengan tenaga angin dan surya. Kedua, ia tidak menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, atau partikel halus yang diketahui menjadi penyebab utama gangguan pernapasan dan penyakit serius lainnya. Ketiga, dari sisi kebutuhan lahan, sumber ini jauh lebih efisien. Bahkan, atas dasar luas yang dibutuhkan, ia bisa 27–130 kali lebih hemat lahan dibanding tenaga surya atau angin. Bahkan, dibanding tambang batu bara, efisiensinya bisa lebih tinggi lagi. Keempat, selama puluhan tahun terakhir, diperkirakan 50 tahun, sumber ini telah mencegah emisi gas rumah kaca secara kumulatif sebesar puluhan gigaton CO, serta menyelamatkan jutaan nyawa dari dampak polusi udara. Sumber energi itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekarang kita bicara soal uang. Mobil listrik rata-rata memang lebih mahal, sekitar 30–50% lebih tinggi dibanding mobil bensin di kelas yang sama. Namun, biaya operasionalnya jauh lebih murah. Tidak perlu beli bensin, perawatan lebih sedikit, dan konsumsi energi sangat efisien. Tapi, mari realistis. Tidak semua orang bisa keluarkan ratusan juta rupiah hanya untuk investasi jangka panjang. Terlebih di negara berkembang, masyarakat lebih butuh kendaraan murah yang bisa dipakai harian, praktis, hemat, dan tidak berat di kantong. Selain harga, infrastruktur juga jadi kendala. Di kota besar mungkin sudah terlihat beberapa SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Tapi di daerah, masih sangat minim, jauh tertinggal dibanding keberadaan SPBU yang ada di hampir setiap sudut jalan. Jadi, mengapa kendaraan listrik tidak bisa langsung menggantikan BBM? Karena dunia ini masih terikat pada beberapa hal besar. Pertama, infrastruktur BBM yang sudah mengakar lebih dari 100 tahun. Kedua, baterai yang masih mahal dan rumit. Ketiga, sumber listrik yang sebagian besar masih kotor. Keempat, harga dan akses yang belum merata. Dan kelima, dampak sosial ekonomi yang terlalu besar bila transisi dilakukan secara mendadak. Mobil listrik memang masa depan, namun ini bukan revolusi instan. Ini adalah perjalanan panjang. Mungkin dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, mobil listrik akan menjadi mayoritas di jalanan. Tetapi saat ini, kita masih berada di masa transisi. Jadi, lain kali ketika kamu melihat sebuah mobil listrik melintas di jalan, ingatlah, ia bukan simbol akhir dari mesin bensin. Ia adalah simbol awal dari perjalanan panjang manusia menuju masa depan yang lebih bersih. Sampai jumpa di video selanjutnya.